Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi informasi schedule pelaksanaan akreditasi tahun 2021. Karena itu ikuti video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar bisa mempersiapkan diri untuk akreditasi di tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan akreditasi cukup luar biasa, menyiapkannya juga cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang paling pokok perlu dipersiapkan harus diketahui oleh sekolah. Yang pertama, asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan ini akan dilakukan oleh dua orang asesor, ya. Dua orang asesor akan melakukan asesmen kecukupan. Nah, pada saat kapan asesor akan melakukan asesmen kecukupan? Nah, untuk di Lampung sudah ditetapkan pada tanggal 28 sampai 29 Juni tahun 2021. Nah, di sini tentunya di provinsi lain tidak akan jauh beda dari pelaksanaan ini, karena memang dilaksanakannya serentak di seluruh Indonesia. Jadi itu, asesmen kecukupan itu ada 5 pada prinsipnya. Jadi yang pertama adalah memiliki izin operasional, yang kedua adalah memiliki kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan atau sertifikat penguatan kepala sekolah. Yang ketiga, telah meluluskan. Yang keempat, melaksanakan waktu sesuai dengan kurikulum nasional dan melaksanakan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Minimal, bagi sekolah yang plus ada tambahan yang lain itu silakan, tapi minimal sesuai dengan kurikulum nasional itu. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini ada kemurahan, yakni bahwa untuk yang butir yang kedua, asesmen kecukupan yang kedua, yakni bahwa kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan atau sertifikat penguatan kepala sekolah itu tidak dimasukkan. Artinya tidak ada itu tidak apa-apa. Tapi pada saat berikutnya tentunya ini akan menjadi masalah. Jadi kalau ada kepala daerah atau mungkin kepala dinas nekat mengangkat seorang guru menjadi seorang kepala sekolah tapi belum memiliki diklat calon kepala sekolah, itu resikonya tinggi. Yang resikonya ditanggung sendiri, akhirnya kan dinas sendiri yang nanti akan kelimpungan, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah visitasi. Nah, visitasi akan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara daring dan yang kedua dengan cara luring. Kalau di Lampung, di sini ada yang sudah dijelaskan kemarin pada saat rakorda oleh Pak Ketua PAN SM, disampaikan ada 111 sekolah atau madrasah yang akan divisitasi secara daring, yaitu antara 7 sampai 14 Juli itu akan dilakukan secara daring. Nah, ini Bapak Ibu, ketika dilakukan secara daring ini cukup luar biasa, ya, cukup luar biasa Bapak Ibu, ya. Kemudian ada yang secara luring. Nah, yang secara luring ini ada sekitar 261 kalau kemarin dijelaskan sama Pak Ketua PAN SM, yaitu pada tanggal 2 sampai 12 Agustus 2021 secara luring. Nanti akan diterjunkan dua asesor di sekolah itu akan turun di sekolah selama 2 hari melakukan visitasi. Nah, kalau visitasi sekarang 2 hari itu aja kalang kabut belum selesai karena harus mendapatkan data secara detail dan harus objektif, harus jujur, harus apa adanya. Nah, ini yang menjadi cukup lumayan banyak waktunya yang diperlukan. Ketika observasi beneran, ya kan, seperti itu. Jadi sekolah juga yang perlu dipersiapkan sekolah adalah jangan misalkan mau nyodorkan silakan saja. Ketika guru yang mau diwawancari sodorkan orang 5 misalkan atau orang 3 misal gitu ya. Asesor berhak minta yang lain, ya. Atau mungkin mau observasi ke dalam kelas karena nanti 2 asesor kan sama-sama akan masuk dalam kelas. Nah, saat itu disodorkan oleh kepala sekolah, oh yang ini Pak, kelas yang ini dengan kelas yang ini Pak, misalkan. Asesor pun juga berhak milih kelas yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyiapkan jangan milih-milih, siapkanlah semuanya supaya nanti bisa berhasil dengan baik. Memang haknya asesor seperti itu, Bapak Ibu.
Kemudian setelah dilakukan visitasi selesai, karena nanti Bapak Ibu visitasi itu hari ini selesai, maka maksimal 2 hari itu sudah selesai semua, udah masuk dalam Sispena. Jadi memang benar-benar waktunya cepat, tepat, akurat, itu yang dibutuhkan oleh Ban SM. Sehingga nggak bisa nego-negoan, nggak bisa. Jadi kalau sekolah nego ini itu, nego itu, dengan memberikan ini, memberikan itu nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh ya Bapak Ibu. Karena apa? Asesor akan malu sendiri tatkala dia memberikan nilai yang tidak sesuai. Karena satu, ketika pelaksanaannya akan diawasi, ya kan? Kemudian faktanya ada di Dapodik. Jadi kalau di sini membuat laporan atau melakukan visitasi dengan tidak benar, ini akan menjadi masalah. Perlu diketahui Bapak Ibu, asesor yang sudah melakukan pada bulan Desember kemarin semua sudah terekam. Track recordnya sudah terekam oleh Ban SM. Jadi kalau yang curang, yang ini itu semua sudah ada, ya semua sudah disampaikan. Sehingga Ban punya hak untuk memilah dan memilih asesor. Nah itu. Karena itu Bapak Ibu sebagai asesor ya perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti seperti itu kira-kira ya. Jadi bagi sekolah Bapak Ibu nggak ngaruh ya. Bapak Ibu silahkan mau nego ini nego itu tuh nggak bisa Bapak Ibu. Kalau ketahuan malah Bapak Ibu langsung nanti akan jadi masalah ya. Tuh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan dilakukan validasi. Validasi hasil visitasi ini akan divalidasi. Siapa yang validasi? Saat waktu visitasi dilakukan oleh 2 asesor yang berbeda. Dengan cara hasilnya sendiri-sendiri dimasukkan dalam Sispena, setelah itu baru digabungkan hasilnya berapa. Itu sendiri-sendiri. Artinya antara asesor 1 dengan asesor 2 itu pun tidak bisa kong kali kong. Ya. Saat validasi nanti asesor lain yang akan memvalidasi asesor-asesor tersebut, sehingga akan diamati lagi sampai 4 orang yang akan mengamati dari satu sekolah itu, apakah benar, apakah sesuai, apakah tidak. Nah seperti itu pada tanggal 27 sampai tanggal 28 September 2021 Bapak Ibu. Kemudian verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Oktober tahun 2021. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau ada surveillance nanti akan dilakukan surveillance, tapi kalau enggak ya berarti sudah selesai. Kalau surveillance itu cukup lumayan merepotkan dan mungkin bisa jadi malah jadi nilainya lebih jelek gitu ya. Karena kalau ada surveillance maka yang surveillance itu begini Bapak Ibu. Misalkan sekolah komplain, kok nilainya kayak gini, kok kami nggak setuju seperti itu, akan dilakukan surveillance. Ketika dilakukan surveillance, maka Bapak Ibu ini akan lebih ketat lagi, gitu, akan didetail sekali. Makanya bisa jadi nilainya akan lebih kecil daripada nilai dari asesor. Ya, seperti itu akan terjadi beneran ya, seperti itu. Sehingga mikir 2 kali, orang yang minta surveillance itu mikir 2 kali ya, seperti itu. Nah, surveillance itu akan dilakukan pada bulan November kalau memang ada yang surveillance. Kalau enggak, maka setelah itu Bapak Ibu akan ada pengumuman hasil akreditasi. Bapak Ibu nggak perlu repot, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu ngasih duit pada siapa-siapa. Pokoknya begitu sudah ada pengumuman hasil akreditasi, Bapak Ibu bisa lihat nanti di Sispena masing-masing langsung buka, di sana ada download sertifikat, download langsung selesai tanpa ada birokrasi apapun. Tokcer pokoknya, bener-bener murni, tidak ada yang lain. Nah inilah yang nanti Bapak Ibu perlu dipersiapkan. Ketika hasilnya A, B, C, Bapak Ibu itulah hasil yang sebenarnya dan itu sudah dilihat oleh 4 orang sebenarnya. Seperti itu. Pertama adalah 2 orang adalah yang saat visitasi, 2 orang asesor lain yang akan memvalidasi benar apa enggak dokumen-dokumen yang ada di Sispena dengan penilaian. Kalau enggak sesuai, asesor ini juga akan menjadi masalah. Nah seperti itu. Itu mari sama-sama kita bersikap jujur apa adanya, bersikap adil, kemudian tidak memihak pada siapapun. Bapak Ibu, ini untuk kebaikan pendidikan di Indonesia. Itu barangkali sukses selalu pada Bapak Ibu sekalian. Saya ulang reviewnya bahwa asesmen akan dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Juni tahun 28 29 Juni tahun 2021 untuk asesmen kecukupan. Kemudian
Artinya sebelum itu berarti sudah akan ada Bapak Ibu yang punya data-data atau dokumen-dokumen yang harus dimasukkan Dapodik sudah masuk sebelum tanggal 28 Juni. Karena namanya asesmen kecukupan itu nanti sebenarnya sudah ada datanya berarti di sana, ya. Kemudian visitasi, ada visitasi daring dan ada visitasi yang luring. Bapak Ibu nggak bisa milih, itu yang menentukan adalah ban. Bapak Ibu usul saya yang daring aja, saya yang luring aja, nggak bisa. Pokoknya apa hasilnya itulah yang harus Bapak Ibu taati. Daring akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 14 Juli, ya, yang kemarin dijelaskan pada Pak Ketua Ban SM Provinsi Lampung. Ini untuk di Lampung, ya. Untuk yang lain tidak akan jauh beda, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang luring itu pada tanggal 2 sampai 12 Agustus tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah validasi hasil visitasi itu pada tanggal 27 sampai 28 September. Kemudian verifikasi hasil validasi akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Oktober. Setelah itu surveillance kalau ada, kalau tidak ada maka kemungkinan bulan Desember Bapak Ibu sudah menerima sertifikat hasil akreditasi. Yang menjadi perlu perhatian bagi teman-teman sekolah bahwa tahun lalu banyak sekali sekolah yang terjun bebas. Artinya dari A bisa ke C, dari A bisa ke B, B menjadi C, B menjadi tidak terakreditasi. Kenapa? Tidak bisa membuktikan dengan benar. Karena itu saya ingatkan sekali, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya sebelumnya apa yang harus dipersiapkan, dokumen, performan atau kinerja yang harus dipersiapkan sekolah, silahkan lihat dari masing-masing butir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Besok akan saya sampaikan video berikutnya, yakni terkait dengan persiapan apa saja bagi asesor, dan visitasi nanti juga akan ada videonya, dan bagaimana nanti memvalidasi akan saya sampaikan secara detail. Karena itu bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, yang merah diklik menjadi hitam, menjadi di subscribe, itu artinya sudah subscribe, dan subscribe hanya sekali seumur hidup. Setelah itu Bapak Ibu ketika saya ada video berikutnya maka Bapak Ibu akan mendapat notifikasi. Mau ditonton silahkan, kalaupun tidak juga nggak masalah. Tapi Bapak Ibu akan dikasih tahu bahwa ada video baru yang penting bagi Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu, tetap semangat untuk membangun pendidikan di Indonesia. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Sukses selalu, semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.